Suara palu hakim menghantam meja kayu dengan keras hingga menggema di seluruh ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang penuh sesak oleh wartawan dan rekan bisnis. Ibu Sinta Wijaya, Anda dituduh telah merayu dan menghancurkan rumah tangga rekan bisnis Anda sendiri, Ibu Rina Kusuma, yang saat itu masih berstatus istri sah Pak Ahmad, seru jaksa dengan suara lantang penuh tuduhan. Jari telunjuknya menuding langsung ke arahku. Tapi saat itu, Rina yang duduk di bangku saksi justru berdiri perlahan, wajahnya tenang namun matanya penuh tekad, dan dengan suara jelas ia berkata, "Yang mulia, saya sudah cerai dari Pak Ahmad sejak 2 tahun lalu. Dan ini adalah akta nikah sah kami berdua." Ruangan langsung hening sejenak sebelum meledak dalam bisik-bisik kaget. Aku, Sinta Wijaya, Wakil Direktur Utama Megacorp Telecom, merasa dunia berputar. Semua mata kini tertuju padaku dan Rina, dua wanita Indonesia yang selama ini dikenal sebagai saingan sekaligus mitra bisnis paling tangguh di industri telekomunikasi Jakarta. Bagaimana bisa rahasia yang kami jaga mati-matian selama 3 tahun ini terbongkar tepat di saat aku sedang berebut kursi Direktur Utama melawan mantan partnerku sendiri, Pak Budi Santoso. Semuanya dimulai 3 tahun lalu di konferensi bisnis Asia Tenggara di Hotel Shangri-La Jakarta. Aku baru saja memenangkan tender besar untuk jaringan 5G di Jawa Barat, sementara Rina, saat itu masih menjabat sebagai Direktur Keuangan di perusahaan mitra kami, sedang berjuang menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Kami bertemu di sesi panel tentang etika bisnis di era digital. Aku ingat betul bagaimana ia berbicara dengan tenang namun tajam, mata coklatnya yang khas Indonesia itu memancarkan kecerdasan yang jarang aku temui di kalangan eksekutif pria. Setelah panel, kami ngobrol di lounge hotel hingga larut. Ia menceritakan tekanan keluarga yang memaksanya menikah dengan Pak Ahmad, seorang pengusaha properti berpengaruh, demi citra dan koneksi. Aku sudah tidak bahagia sejak hari pertama, katanya pelan saat itu. Aku hanya mendengarkan, tapi ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Keesokan harinya, kami bertemu lagi secara diam-diam di sebuah kai kecil di kawasan Sudirman. Percakapan kami mengalir begitu saja, dari strategi bisnis hingga mimpi-mimpi pribadi yang selama ini kami pendam. Aku yang selama ini fokus hanya pada karir, tiba-tiba merasa ada ruang kosong yang selama ini tidak pernah aku sadari. Rina pun demikian. 2 bulan kemudian, setelah ia secara diam-diam mengurus perceraian di pengadilan agama tanpa sepengetahuan siapapun, kami memutuskan untuk menikah di Singapura. Hanya kami berdua, 2 saksi lokal, dan seorang notaris. Akta nikah itu kami simpan di brankas pribadi, karena di Indonesia pernikahan sesama jenis tidak diakui. Kami tahu risikonya besar. Dunia bisnis Jakarta kejam, satu skandal saja bisa menghancurkan kerajaan yang kami bangun bertahun-tahun. Kami menjalani kehidupan ganda. Di kantor, kami adalah saingan yang saling menghormati. Di luar, kami adalah pasangan yang saling melengkapi. Aku membantunya membangun kembali perusahaan keluarganya, sementara ia memberiku masukan keuangan brilian untuk setiap tender Megacorp. Tapi semakin tinggi posisiku, semakin besar pula tekanan. Dewan Direksi Megacorp mayoritas konservatif. Mereka menghargai nilai-nilai keluarga Indonesia. Kalau sampai ketahuan aku lesbian, bukan hanya kursi direktur utama yang hilang, tapi seluruh karirku. Rina mengerti itu. Ia selalu bilang kita harus sabar, sayang. Ambisimu adalah ambisiku juga.
Namun Pak Budi Santoso, mantan partnerku yang dulu aku pecat karena korupsi kecil, mulai mengendus kelemahan kami. Ia kini menjadi konsultan independen dan punya dendam pribadi karena aku menolak proposal kerjasamanya yang mencurigakan. Ia juga pernah dekat dengan Rina sebelum perceraiannya. Rumor mulai beredar pelan-pelan di kalangan elite bisnis, Sinta Wijaya merayu istri orang. Awalnya hanya bisik-bisik, tapi lalu menjadi berita di grup WhatsApp eksekutif. Aku mencoba mengabaikannya, tapi saat tender besar berikutnya gagal karena isu moral, aku tahu ini serangan terencana. Rina khawatir. Kita harus lawan Sinta. Tapi kalau kita buka semuanya, semuanya akan hancur. Aku menatapnya lama di apartemen rahasia kami di Kemang. Aku tidak mau kehilanganmu, tapi aku juga tidak mau kehilangan segalanya yang sudah kuperjuangkan. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya. Aku memilih diam dan fokus pada persiapan sidang gugatan pencemaran nama baik yang aku ajukan terhadap Pak Budi. Itu keputusan pertama yang dingin. Aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari segala kehancuran. Sidang berlangsung sengit. Pak Budi duduk dengan senyum sinis di bangku terdakwa, dikelilingi pengacara mahal. Ia menghadirkan bukti-bukti palsu, oto-oto kami berdua dikai, cat yang didit, bahkan saksi palsu yang mengaku melihat aku menggoda Rina di acara perusahaan. Sinta Wijaya menggunakan kekuasaannya untuk merusak rumah tangga orang, katanya dengan suara dramatis. Media luar ruangan sudah ramai. Judul berita online mulai muncul. Eksekutif wanita Megacorp diduga terlibat skandal perselingkuhan. Di dalam ruangan, aku duduk tegak, tanganku dingin. Rina masih menjadi saksi kunci. Aku sudah memintanya untuk tidak membuka semuanya. Katakan saja kamu sudah cerai, tapi jangan sebut pernikahan kita, bisikku malam sebelumnya. Ia hanya mengangguk, tapi matanya penuh luka. Aku tahu ia kecewa. Ambisiku mulai menggerogoti cinta kami. Saat jaksa selesai, giliran pengacaraku bertanya. Rina berdiri, suaranya mantap. Saya memang pernah menikah dengan Pak Ahmad, tapi kami bercerai secara sah 2 tahun lalu. Bukti perceraian ada di sini. Ia menyerahkan berkas ke hakim. Ruangan bergemuruh lagi. Pak Budi tersenyum lebar, mengira itu kemenangan baginya. Tapi Rina belum selesai. Ia mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Dan ini adalah akta nikah saya dengan Sinta Wijaya yang sah di Singapura. Hakim terdiam. Wartawan di belakang langsung mengangkat ponsel. Aku merasa napasku tertahan. Ini bukan rencana. Rina memilih mengorbankan segalanya demi kebenaran. Di luar sidang, berita meledak, skandal lesbian di kalangan eksekutif Megacorp. Saham perusahaan turun 8 dalam 1 jam. Dewan direksi memanggilku darurat. Malam harinya, di apartemen, Rina menangis untuk pertama kalinya di depanku. Aku tidak tahan lagi melihatmu menderita sendirian, Sinta. Cinta kita bukan dosa. Aku memeluknya erat, tapi pikiranku sudah berputar pada strategi selanjutnya. Besok pagi aku harus menghadap dewan. Mereka menuntut penjelasan. Aku tahu pilihan ada di tanganku, mengaku sepenuhnya dan mungkin kehilangan jabatan, atau menyangkal dan kehilangan Rina. Keesokan harinya, aku memilih jalan tengah yang dingin. Di depan dewan, aku bilang, itu pernikahan simbolis saja, bukan resmi.
Saya masih single dan fokus pada perusahaan. Rina yang menonton siaran langsung di rumah, meneleponku dengan suara gemetar. Kamu baru saja mengkhianatiku, Sinta. Telepon ditutup. Itu adalah luka pertama yang tidak bisa disembuhkan. Pak Budi tidak berhenti. Ia mulai menebar rumor baru, Rina adalah alat aku untuk menguasai perusahaan mitra. Tender baru dibatalkan. Karyawan mulai berbisik di belakangku. Aku bekerja lebih keras, meeting hingga larut, tapi setiap malam pulang ke apartemen kosong karena Rina memilih tinggal di rumah lamanya. Kami masih bertemu diam-diam, tapi percakapan kami semakin pendek, penuh tuduhan. Kamu lebih memilih kursi itu daripada aku, katanya suatu malam di mobilku yang parkir di pinggir jalan tol dalam kota. Aku tidak bisa membantah. Ambisiku memang lebih besar saat itu. 3 bulan berlalu sejak sidang. Saham Megacorp mulai pulih setelah aku berhasil menandatangani kontrak besar dengan pemerintah untuk proyek Smart City. Dewan mulai memakan kesalahan pribadiku asal aku tidak membuat keributan lagi. Tapi Rina semakin jauh. Perusahaannya juga terdampak, klien lama mundur karena takut terkena isu. Ia harus menjual beberapa aset untuk bertahan. Aku menawarkan bantuan, tapi ia tolak. Aku tidak mau lagi menjadi bayang-bayang ambisimu. Di tengah itu, Pak Budi kembali menyerang. Ia mengajukan gugatan balik, kali ini ke Komisi Etik Bisnis Indonesia, dengan tuduhan aku menggunakan hubungan pribadi untuk memenangkan tender. Bukti baru muncul, foto kami berdua di Bali tahun lalu saat liburan rahasia. Foto itu diambil diam-diam oleh detektif swasta yang disewa Pak Budi. Media kembali ramai. Kali ini bukan hanya skandal cinta, tapi juga tuduhan korupsi. Aku panik. Aku memanggil Rina ke Kailama tempat kami pertama kali bertemu. Kita harus bersatu melawan dia, kataku. Rina menatapku dengan mata lelah. Kamu yang memilih jalan sendiri, Sinta. Sekarang kamu minta aku berdiri di sampingmu lagi. Kami bertengkar hebat. Aku mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Kalau bukan karena aku, perusahaanmu sudah bangkrut sejak lama. Ia pergi tanpa kata. Malam itu aku minum sendirian di apartemen, menatap akta nikah kami yang masih tersimpan. Keesokan harinya, aku membuat keputusan dingin kedua. Aku mengirim surat ke pengacara bahwa aku akan membantah semua tuduhan dan menyatakan pernikahan kami tidak pernah resmi. Rina mendapat salinan surat itu. Ia tidak menelepon. Sebaliknya, ia mengirim pesan singkat, "Kamu sudah memilih, Sinta. Selamat bertarung." Persaingan semakin ketat. Pemilihan direktur utama akan diumumkan 2 bulan lagi. Aku harus memenangkannya. Aku mulai bekerja 18 jam sehari, mengorbankan segalanya. Rina, di sisi lain, mulai membangun aliansi dengan perusahaan kompetitor. Ia bahkan bertemu dengan Pak Budi secara diam-diam untuk membahas kemungkinan kerjasama. Aku tahu dari sumber dalam. Pengkhianatan itu menusuk. Tapi aku tidak bisa menyalahkannya. Aku yang memulai. Suatu malam, aku menyusulnya ke kantor lamanya di kawasan Kuningan. Kami bertemu di ruang rapat kosong. "Kenapa kamu lakukan ini, Rina?" tanyaku. Ia menjawab dingin, "Karena kamu mengajarkanku bahwa untuk bertahan, kita harus mengorbankan apa yang paling kita cintai." Air mata mengalir di pipinya, tapi suaranya tegas.
Itu adalah titik balik. Cinta kami masih ada, tapi sekarang bercampur dengan dendam dan ambisi masing-masing. Puncak ketegangan terjadi saat rapat Dewan Tahunan. Aku mempresentasikan laporan keuangan terbaik sepanjang sejarah perusahaan. Semua anggota bertepuk tangan. Tapi saat sesi tanya jawab, salah seorang direktur tua bertanya langsung, "Ibu Sinta, bagaimana dengan isu pribadi Anda yang masih beredar? Apakah itu tidak memengaruhi citra perusahaan?" Aku menjawab dengan kalimat yang sudah kupersiapkan berhari-hari, "Itu urusan pribadi yang sudah selesai. Saya fokus pada kinerja." Tapi Rina, yang diundang sebagai mitra eksternal, duduk di barisan belakang. Matanya menatapku dengan campuran sedih dan marah. Setelah rapat, ia mendekatiku di koridor. "Kamu benar-benar menjadi orang yang berbeda, Sinta. Dulu kamu bilang cinta kita adalah segalanya." Aku tidak bisa menjawab. Malam itu untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur sendirian tanpa kabar darinya. Pak Budi semakin berani. Ia mengadakan konferensi pers pribadi, menuduh aku menggunakan pengaruh lesbian untuk memanipulasi tender pemerintah. Bukti lama diungkit lagi. Saham turun lagi. Dewan mulai ragu. Mereka memanggilku ke ruang rapat pribadi. "Sinta, kami harus memikirkan citra. Mungkin lebih baik Anda mundur sementara." Itu pukulan telak. Aku pulang dan menangis untuk pertama kalinya sejak sidang. Rina tiba-tiba muncul di depan pintu apartemen. Kami tidak bicara. Hanya memeluk dalam diam, tapi pelukan itu terasa berbeda, penuh luka. "Aku masih mencintaimu," bisiknya. "Tapi aku tidak bisa lagi melihatmu menghancurkan dirimu sendiri." Kami menghabiskan malam itu bersama, berbicara tentang masa lalu, tentang mimpi yang dulu kami bangun bersama. Tapi pagi harinya ia pergi lagi. "Aku harus melindungi diriku juga," katanya sebelum menutup pintu. Aku mulai merencanakan serangan balik. Aku menyewa detektif untuk menggali masa lalu Pak Budi. Ternyata ia punya kasus korupsi lama yang belum terungkap. Aku menyerahkan bukti itu ke jaksa. Tapi saat berita mulai bocor, Rina menelepon marah. "Kamu menggunakan cara yang sama dengan dia, Sinta. Ini bukan lagi tentang kita, ini tentang dendam." Aku sadar aku sudah terlalu dalam. Setiap langkah maju di karir membawa kerugian yang lebih besar di hati. Sidang kedua digelar. Kali ini Pak Budi yang duduk sebagai terdakwa utama. Bukti korupsinya terpampang jelas. Tapi ia masih punya kartu terakhir. Ia mengklaim Rina adalah korban yang jadi paksa olehku. Rina kembali dipanggil sebagai saksi. Kali ini aku sudah memintanya untuk tetap diam tentang pernikahan kami. Tapi Rina tidak lagi patuh. Ia berdiri dan berkata, "Saya mencintai Sinta Wijaya dengan tulus. Pernikahan kami adalah pilihan kami berdua. Tidak ada paksaan." Ruangan kembali heboh. Dewan direksi yang menonton siaran langsung menggelengkan kepala. Aku tahu jabatanku sudah tergantung benang. Setelah sidang, aku dipanggil ke ruangan CEO. "Sinta, kami harus memisahkan Anda dari posisi sementara waktu. Ini demi perusahaan." Aku keluar dari gedung dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya, ambisiku kalah. Rina menungguku di lobi. Kami berjalan bersama di trotoar Sudirman yang ramai. "Kamu akhirnya kehilangan semuanya," katanya pelan.
Tapi kamu masih punya aku kalau kamu mau. Aku memegang tangannya erat. Tapi di dalam hati, aku tahu kerusakan sudah terlalu dalam. Berita nasional kini membahas skandal lesbian pertama di kalangan eksekutif Indonesia. Keluarga Rina memutus hubungan. Keluargaku di Surabaya juga tidak mau bicara. Kami kehilangan segalanya kecuali satu sama lain. Malam itu di apartemen, kami berbicara panjang. Aku mengakui semua kesalahanku. Aku terlalu takut kehilangan kekuasaan sampai lupa bahwa kamu adalah kekuatanku yang sebenarnya. Rina memakan, tapi luka itu tetap ada. Kami memutuskan untuk menjual apartemen dan pindah ke Bali sementara, mencoba membangun kembali dari nol. Tapi dunia bisnis tidak melupakan. Setiap tender baru yang kami ajukan selalu ditolak karena isu moral. 6 bulan kemudian, kami tinggal di sebuah ila kecil di Ubud, Bali. Aku membuka usaha konsultasi kecil-kecilan, Rina mengelola kayak organik. Kehidupan lebih tenang, tapi ambisi lama masih menggelayut. Suatu hari, aku mendapat tawaran kembali ke Jakarta untuk posisi di perusahaan startup yang lebih progresi. Gaji besar, pengaruh besar. Rina menatapku lama saat aku ceritakan. Kamu akan pergi lagi, Sinta, tanyanya. Aku diam. Malam itu kami duduk di teras menghadap sawah. Aku memegang tangannya. Aku sudah belajar. Kali ini aku tidak akan mengorbankan kita lagi. Tapi di dalam hati aku tahu godaan itu masih ada. Pak Budi akhirnya dipenjara, tapi dendamnya sudah meninggalkan bekas permanen. Kami selamat, tapi dengan banyak luka yang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Cinta kami masih hidup, tapi sekarang lebih rapuh, lebih hati-hati. Apakah cinta sejati harus selalu dikorbankan demi ambisi dan kekuasaan, atau justru ambisi yang harus dikorbankan demi cinta? Benar atau salah?